kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi. Sebelum belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami ingin memulai pelajaran kami, biarlah Engkau selalu membimbing dan menyertai kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi ya. Kita akan membahas yang kemarin, soal-soal yang kamu kerjakan sesuai dengan teks kitab suci. Teks kitab sucinya dari mana? Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 13. Oke. Nah, apa yang diceritakan di dalam teks itu yaitu hal tentang berdoa. Bagaimana Yesus mengajarkan orang-orang banyak ya tentang hal berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita berdoa itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang ya. Jika kita berdoa, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita cari tempat yang sunyi. Nah, kalau sekarang kita punya kamar atau ruangan khusus yang sunyi, yang khusus tempat berdoa. Jangan berdoa di depan orang supaya orang lain memuji, oh dia itu rajin berdoa, oh dia itu orang yang taat dan sebagainya ya. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita berdoa, berdoalah, ungkapkan apa yang sesuai dengan permintaan permohonanmu, sesuai dengan pujianmu. Kita kan diajarkan berdoa itu ada 3 ya. Ungkapan pujian, syukur dan permohonan. Pujian, kita memuji Tuhan, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahim dan sebagainya. Lalu kita bersyukur. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan Allah sudah memberi kita nafas kehidupan, memberi kita kesehatan juga pada saat ini dan sebagainya. Apa bentuk yang kita syukuri? Baru kemudian kita memohon ya. Tidak perlu kita menggunakan doa yang panjang-panjang yang sebenarnya kata-katanya itu hanya berulang-ulang dan bertele-tele menurut Tuhan ya. Karena Tuhan pada dasarnya sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tetapi kita dalam doa juga membutuhkan komunikasi atau hubungan dengan Tuhan. Komunikasi inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam hati kita, melalui doa pribadi kita juga, melalui kita berdoa di dalam keheningan. Berdoa di tempat di mana kita merasa bahwa ada Tuhan yang hadir di situ. Kita tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran hanya ingin dipuji dan hanya ingin dilihat orang dan sebagainya, tetapi kita fokus untuk ingin sekali supaya bisa merasakan kedamaian yang datangnya dari Tuhan saat kita berdoa. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita berdoa. Doa apa? Doa Bapa kami. Nah, dalam doa Bapa kami itulah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan singkat, tidak bertele-tele. Komunikasi dengan Tuhan itu harus selalu kita jalin setiap hari ya, secara rutin, supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dengan Tuhan. Anak yang tahu apa kehendak Tuhan diri kita. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, apa salah satunya adalah berdoa. Maka kita harus berdoa dengan rutin. Jika selama ini kamu sebelum tidur atau setelah bangun tidur tidak ada berdoa, maka ibu sarankan untuk berdoa. Bagaimana kita bangun tidur langsung berdoa? Kita mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan sepanjang malam, istirahat kita yang cukup sehingga kita paginya bisa bangun kembali, bisa diberi nafas kembali, bisa diberi kesehatan ya. Nah, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa bangun
setelah ia tidur lalu tidur selamanya ya. Nah, kita yang masih bisa bangun harus bersyukur. Lalu apa? Kita memohon supaya Tuhan bisa menyertai kita sepanjang hari itu. Nah, sebelum tidur kita mensyukuri berkat Tuhan sepanjang hari. Lalu kita mohon supaya Tuhan melindungi dalam istirahat malam kita. Nah, sebelum makan atau sudah makan juga berdoa. Sebelum belajar dan setelah belajar berdoa supaya apa yang dipelajari itu bisa dimanfaatkan dengan baik ke arah-arah hal yang positif. Ya. Kemudian kenapa kita harus berdoa sebelum makan dan sudah makan? Makanan ini menjadi sumber energi kita, menjadi sumber kekuatan kita supaya kita bisa menjalani aktivitas kita. Ya, supaya otak kita ini jalan, supaya kita ini semangat. Oke, hari ini kita tugasnya adalah membuat jadwal doa pribadi. Kamu sesuaikan dengan kebiasaanmu di rumah, rutinitasmu seperti apa, lalu kamu letakkan di mana waktunya kamu berdoa pribadi. Itu saja kegiatan kita hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Mari kita ucapkan bersama-sama doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, gugu semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Selamat berakhir pekan ya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.